para tenaga kesehatan, kita diberikan peluang oleh Allah untuk merawat mereka yang sedang kesusahan, para pasien-pasien ini. Jika kita melakukan tindakan yang mulia ini, mengingatkan pasien untuk mengerjakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, jangan lupa ya berdoa, kerjakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu lebih cepat sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat sehat, salam sehat jiwa dan raga. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sedang sakit diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di video kali ini saya Dr. Dani ingin menyampaikan satu pesan cinta untuk semua tenaga kesehatan dan masyarakat. Untuk teman-teman saya, para dokter, para perawat, para bidan, dan tenaga kesehatan yang lainnya, mari selain kita memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan, perawatan, mari kita ingatkan pasien satu hal, yaitu ingatkan pasien-pasien ini untuk mengerjakan sholat. Ingatkan para pasien untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan pasien sendiri dan juga untuk kebaikan kita sebagai tenaga kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, banyak sekali fenomena yang saya temukan, pasien-pasien yang sedang dirawat, sedang sakit, mereka lalai, tidak mengerjakan sholat. Padahal jika tidak bisa berdiri untuk mengerjakan sholat, maka bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring ketika mengerjakan sholat. Banyak pilihan ketika sedang sakit. Jangan sampai pasien-pasien ini sakit dua kali. Sudah sakit secara fisik, sakit secara rohani, tidak mengerjakan sholat. Apalagi di dalam hukum, jika meninggalkan sholat, maka hukumnya dosa besar. Mari saudaraku, sahabat-sahabatku, para tenaga kesehatan, kita diberikan peluang oleh Allah untuk merawat mereka yang sedang kesusahan, para pasien-pasien ini. Jika kita melakukan tindakan yang mulia ini, mengingatkan pasien untuk mengerjakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi sering memberikan edukasi dan mengingatkan pasien ketika saya visite, mengunjungi orang sakit. Bapak, Ibu, jangan lupa ya berdoa, kerjakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu lebih cepat sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk masyarakat Indonesia, jika Anda seorang anak, seorang suami, atau seorang istri sedang menjaga pasien yang dirawat, jangan lupa juga untuk mengingatkan mereka mengerjakan sholat. Silahkan berbuat baik, memberikan bantuan, memberikan makanan, memberikan waktu untuk menjaga mereka. Tapi jangan sampai lalai, ingatkanlah para pasien untuk mengerjakan sholat. Fenomena yang saya temukan, ada pasien ketika sedang sehat rajin mengerjakan sholat, bahkan rajin ke masjid. Tapi ketika dirawat di rumah sakit, mereka tidak mengerjakan sholat. Nah, bukankah ini kerugian bagi seorang pasien? Kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari saudara-saudaraku, kita menjadi bagian kebaikan untuk masyarakat. Insya Allah, selain kita memberikan pelayanan kesehatan, pengobatan yang baik, jika kita mengingatkan pasien untuk mengerjakan sholat, insya Allah hatinya akan menjadi lebih tenang, pikirannya akan lebih tenang, dan insya Allah mudah-mudahan cepat sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mari semuanya jangan sampai
Satu, perbuatan yang mulia ini kita tinggalkan begitu saja. Ketika menjenguk orang sakit, ingatkanlah mereka untuk mengerjakan sholat. Bapak, ibu sudah sholat belum? Sholat ini wajib untuk dilakukan. Kalau bapak tidak bisa mengerjakannya dalam keadaan berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Jika tidak bisa ambil air wudhu, bertayamum. Masih ada pilihan untuk mengerjakan sholat. Insya Allah, jika mereka mengerjakan sholat, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Allah berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian saya juga mengajak teman-teman, mari kita sering-sering memberikan edukasi untuk pasien ya, baik itu kita sebagai tenaga kesehatan atau kita sebagai masyarakat, sebagai keluarga pasien, kita berikan edukasi agar pasien-pasien ini sering-seringlah membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Banyak sekali audio atau video bacaan Al-Quran. Silakan pasien-pasien diberikan kesempatan, diingatkan untuk mendengarkannya. Jangan lupa juga diingatkan untuk berdoa. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari jangan lupa untuk mengingatkan pasien mengerjakan sholat. Mungkin bagi orang-orang yang tidak terbiasa, bagi seorang dokter, perawat, bidan, tidak terbiasa untuk mengingatkan pasien mengerjakan sholat, mungkin di awal-awal agak sedikit canggung ya, agak sedikit canggung. Tapi yakinlah teman-teman, mulailah satu kebaikan kecil ini untuk pasien Anda. Mulailah, entah itu Anda seorang dokter umum, seorang dokter spesialis, seorang perawat, seorang bidan, seorang analis kesehatan, tenaga lab, tenaga radiologi. Mulailah satu kebiasaan kecil ini, insya Allah kebiasaan kecil ini akan membawa perubahan yang besar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika dirasa bermanfaat video ini, tolong bagikan ke teman-teman Anda, ke seluruh masyarakat Indonesia. Salam sehat jiwa dan raga. Sampai jumpa.